masyarakat Indonesia dengan definisi yang sudah dikondisikan radikalisme itu selalu soal agama, ini kan membuat semua spektrum pengetahuan kita jadi terhambat. Betul. Jadi kayak sama kayak orang memahami bahwa kiri itu pasti komunis, Ya. dan itu dikondisikan situasi seperti itu gitu Iya. loh. Kiri itu pasti patah, kiri spektrumnya banyak sekali gitu. Betul. Dan Terus- orang-orang yang ngefans sama tokoh-tokoh misalnya dianggap kiri itu pasti jahat, pasti PKI. Iya, pasti PKI. Ada stigma-stigma ya. Ya. Dan itu dikondisikan, stigma itu emang dibuat, Cok. Contoh nyatanya gini. Dari tahun 1966 sampai 1998 kalau kalian sadar. Nah, kita kan sama-sama hidup di zaman itu ya, atau bahkan tahun 2000-an pun masih kerasa efeknya. Kata buruh itu hampir tidak pernah muncul, diganti karyawan. Ya. Betul. Diganti karyawan. Istilahnya hilang ya. Istilahnya hilang, bahkan by definisi pun dihilangkan, diganti definisi lain karena semua ya itu tadi yang dijegal idenya. Ya. Yang berkaitan dengan buruh. Karena buruh itu terlalu representatif pemikiran kiri gitu. Nah, sama kayak radikalisme tiba-tiba dicaplok nih, dikooptasi gitu, dan ditempatkan khusus untuk hal-hal yang sifatnya agamais sampai jadi definisi orang ya kita harus melawan radikalisme. Itu membuat banyak sekali ruang orang salah paham, dan itu tentu tidak fair untuk semuanya, masyarakat karena siapapun. tidak mendapatkan informasi yang utuh sendiri. Nah, Ustadz sendiri bagaimana melihat hal ini? Jadi kalau sebenarnya by definisi Ustadz dituduh, bukan dituduh, dibilang pemikir radikal, apakah itu akan menolak atau tidak? Gitu. Tentu saja tidak. Karena apa? Karena gini ya, karena kan kita udah bahas ya bahwa radikal itu kan artinya adalah radix, artinya akar. Artinya kita selalu bilang bahwa kalau lu tanam duren yang muncul adalah duren. Kalau lu tanam mangga yang muncul adalah mangga. Nggak mungkin kalau lu tanam duren yang muncul adalah mangga. Maka kalau lu mau muncul atasnya adalah mangga, maka lu harus punya akarnya mangga. Nah, maka itu yang dimaksud dengan perubahan radikal. Yang tadi sebenarnya distigmatisasi oleh status quo untuk kepentingan mereka. Karena Belanda pun menstigmatisasi para pejuang Indonesia juga gerakan radikal sebenarnya, gerakan ekstrim radikal. Nah, artinya menurutku aku nggak perlu untuk merubah itu sih, karena stigmatisasi itu kan orang nggak lihat stigmanya ya. Kalau orang kan ngelihat orangnya yang di stigma itu seperti apa. Kalau andaikan kekuatan stigma itu tidak sekuat brand yang kemudian kita munculkan, berarti kekuatan stigma itu akan berbalik, malah jadi lucu-lucuan. Dan sekarang kan semua jadi lucu-lucuan kan. Artinya kalau kita lihat ya misalnya contoh siapapun lah di dunia ini, ketika dia di stigma dengan sesuatu yang mungkin overclaim gitu kan misalnya, lalu kemudian ternyata tidak terbukti, overclaim ini kan akan balik kepada orang yang ngeklaim tadi. Jadi aku nggak menolak sih ketika dikatakan sebagai